supaya rapih. Baik, waktu tinggal 2 menit. Sudah di-record sama Muti. Mata kuliah lain sudah banyak yang kuis belum nih, Radit sama Muti, Madeleine? Beberapa, Ibu. Sudah ada yang kuis. Pakai Google Classroom, pakai Live, atau MS. Ada yang pakai Live, ada yang pakai Gform, Bu. Oh, Gform. Oh, Ibu mah masih tradisional, pakai biasa aja. Ya. Oke, 759 yang hadir baru 16. Oke, silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan pertemuan ke-6 dari mata kuliah statistika non-parametrik ya. Hari ini sudah masuk pada pertemuan 6 yang sudah mencapai pada kasus permasalahan 2 sampel independen, di mana masih ada yang tertinggal di sini, yaitu uji Siegel-Taki, di mana ini muncul ketika waktu mempelajari kasus 2 sampel independen, kita sudah membuatkan suatu langkah-langkah pengujian kalau akan membandingkan 2 sampel yang saling bebas itu apakah memiliki median yang sama atau tidak. Di mana kalau dengan median, kita hanya melihat frekuensi yang di atas median dan paling tinggi median, ya, gitu hanya dilihat frekuensinya. Kemudian ditolong oleh Wilcoxon-Mann-Whitney, di mana Wilcoxon-Mann-Whitney selain melihat mana yang ada berapa yang di bawah median atau ada berapa yang di atas median, ya konsepnya adalah membandingkan 2 buah rata-rata, tetapi juga mengukur nilai-nilai skor dari variabelnya. Karena baik median maupun Wilcoxon itu merupakan uji kesamaan rata-rata. Ya, kalau median ya berdasarkan median, kalau Wilcoxon berdasarkan rata-rata. Wilcoxon kan sebagai penolong bagi T ketika di parametrik asumsinya tidak terpenuhi. Ya. Tetapi di Wilcoxon itu memiliki asumsi juga bahwa dia itu akan bagus dari median kalau dia itu memiliki skala pengukurannya itu minimal ordinal, kemudian berasal dari 2 populasi yang memiliki distribusi yang sama. Nah, selain uji median dan uji rata-rata dengan Wilcoxon, pada hari Rabu yang lalu kita juga mempelajari membandingkan 2 sampel yang saling bebas berdasarkan responnya yang hanya di nominal dikotomus, 2 kategori yang selevel, itu pakai Fisher exact ya, di mana Fisher exact itu berlaku ketika N-nya kecil itu berapa? 20 ke bawah dan ada frekuensi yang di bawah 5. Andaikan N-nya itu minimal 20 sampai dengan 40, tidak mengandung frekuensi yang di bawah 5, masuk ke chi-square. Nah, sedangkan kalau masih ada yang mengandung frekuensi di bawah 5, kita gunakan lagi Fisher exact dan p-value-nya dihitung. Ya. Kembali ke uji Wilcoxon-Mann-Whitney, dia kan posisinya lebih bagus, lebih power dibandingkan median karena besarannya diukur berdasarkan ranking, tapi dia tadi mempunyai asumsi bahwa populasinya memiliki distribusi yang sama, yang dampaknya distribusi yang sama itu bisa ke arah apakah rata-ratanya sama, apakah juga variannya sama. Tetapi utamanya kalau untuk Wilcoxon kan karena dia padanan dari uji T, berarti asumsinya adalah varians yang sama. Nah, kalau variannya ternyata tidak sama, itu bisa dicek melalui uji Siegel. Kalau misalkan varian tidak sama, nanti kita bisa pakai dengan permutasi, uji permutasi. Nah, untuk mengetahui apakah 2 populasi memiliki distribusi yang sama tanpa diketahui distribusinya itu apa, kan kita sudah mempelajari pada Rabu yang lalu adalah Kolmogorov-Smirnov. Ya, uji Kolmogorov-Smirnov berlaku apabila akan membandingkan 2 sampel yang saling bebas, apakah mereka itu memiliki distribusi yang sama. Nah, waktu hari Rabu yang lalu itu ada kesalahan ya, karena waktu itu memberikan contohnya 2 sisi, tapi Ibu membahasnya dengan tabel yang 1 sisi. Ibu sudah rawat yang melalui Radit ya,
tabel yang digunakannya adalah L3. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita mengetahui bahwa dua sampel itu berasal dari dua populasi yang memiliki varians yang sama, bukan distribusi yang sama. Kalau distribusi yang sama berarti kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, nanti kan kita akan tahu apakah sampel itu berasal dari dua populasi yang memiliki distribusi yang sama atau tidak. Kalau distribusinya sama, maka kan kita masih boleh menggunakan Wilcoxon ya. Sedangkan kalau misalkan distribusinya tidak sama, itu nanti dipakai uji Robas ya, Robas rank order yang sudah kita bahas pula pada hari Rabu yang lalu. Nah, sekarang akan mempelajari bagaimana membandingkan dua sampel independen, apakah memiliki varians yang sama atau tidak. Ketika skalanya adalah minimal ordinal, kita hanya diberikan di sini uji Siegel-Taki, dan dia ada keterbatasan di mana H1-nya itu hanya untuk one tail, satu sisi saja ya. Nah, kalau kita akan menguji kesamaan varian di mana analnya varian 1 sama dengan varian 2, H1-nya varian 1 adalah tidak sama dengan varian 2, berarti kan dua sisi ya. Kalau dua sisi itu ada dengan Moses rank like, tetapi kalau dengan Moses harus mempunyai asumsi lain, yaitu skala pengukurannya adalah minimal tanpa interval ya. Kalau uji Siegel-Taki ini asumsinya adalah selain skala pengukurannya adalah minimal ordinal dan juga memiliki asumsi median yang sama ataupun diketahui ya. Kita akan coba sekarang masih kasus dua sampel independen ya, sebelum masuk ke dua sampel dependen adalah bagaimana sih Siegel-Taki ini dilakukan langkah-langkah pengujiannya. Nah, pada Rabu yang lalu kita sudah punya contoh mengenai kasus ini ya, usia peserta lomba karya tulis ya. Ini sudah diuji, medianya kan sama ya. Berarti kita akan pakai lagi sekarang dengan contoh ini ya. Kita pakai untuk menguji apakah variannya sama atau berbeda, ataupun one tail di sini ya. Karena kan tidak boleh kalau dengan takrima, tidak boleh dengan dua sisi. Jadi dia berlakunya untuk one tail. Nah, tetapi karena dia itu adalah skala pengukurannya adalah interval, kalau usia kan bukan ordinal ya. Jadi sebetulnya ini bisa dengan uji Moses nanti ya. Tapi sekarang kita akan pakai dulu dengan Taki. Nah, lihat ke pertanyaannya. Apakah varians usia peserta lomba karya tulis remaja dari utusan daerah A lebih heterogen dibanding varians usia utusan daerah B? Berarti dari pernyataan soalnya adalah kita akan menguji varians A itu lebih bervariasi. Ini ya, varians A lebih besar dibandingkan varians usia di B ya. Usia peserta baru lebih heterogen. Nah, heterogen dibandingkan dengan varians di daerah B. Heterogen itu kan berarti varians besar ya, lebih heterogen. Kalau variansnya 0 kan sama ya. Kalau misalkan daerah A ini dihitung variansnya hasilnya 0, berarti kan peserta calon kades di daerah A itu sama ya usianya ya. Kalau 18 kok tahun kades. Ini adalah ini ya, lomba karya tulis ya. Ibu ini sama pas kemarin kan orang kades. Ini adalah usia dari peserta karya tulis remaja ya. Kalau misalkan ini adalah varian 0, berarti kan datanya sama ya. Karena varian menunjukkan variabilitas dari pengamatan kita. Jadi jarak dari data kepada nilai rata-ratanya ya. Jadi jarak dari nilai pengamatan kita adalah rata-ratanya. Nah, terus kalau dalam bidang sosial apa ya kegunaannya untuk mengetahui kesamaan varians? Misal kalau seumpamanya akan dilakukan suatu pelatihan, misalnya pelatihan, kemudian si metodenya itu menginginkan karakteristik dari calon yang akan dilatih, maka harus dicek dulu kemampuan ataupun karakteristik lain dari calon peserta yang akan dilatih itu apakah memiliki varians yang sama atau tidak. Heterogen tidak gitu ya. Nanti kalau misalkan heterogen pasti kan ada pendekatan lain. Kalau homogen metodenya yang mana. Jadi hal itu dalam sosial juga dipakai ya. Nah, kalau sekarang kita akan melihat variabilitas dari usia. Mungkin nanti dilihat kebanyakan nih ngumpulnya di usia tinggi apa di usia rendah gitu ya. Nanti kan kelihatan. Baik, kita akan langsung pakai data ini untuk memberikan contoh langkah-langkah
pengujian untuk uji Taki tadi, ya. Maka H0 H1-nya akan disesuaikan dengan pernyataan dari soal, yaitu H0 H1. Varians A, ya. Ini ada varians B. Apa di soal tuh? A lebih heterogen, berarti lebih besar ya. Kalau 0 kan sama ya, kalau kecil kan berarti homogen kan. Relatif homogen. Ini sama dengan boleh, lebih kecil sama dengan juga boleh. Ya. Jadi ini A lebih heterogen dibandingkan B. Biasalah kita ambil alfanya 5%. Meskipun tidak tercantum dalam soal, kita ambil aja 5%. Nah, pakai Siegel-Taki, ya. Langkah-langkahnya seperti Wilcox-Whitney, jadi digabungkan rankingnya, datanya digabungkan, cuman rankingnya beda ya. Kita lihat dulu di sini. Ada daerah A, ada B ya, tapi akan langsung digabung aja biar cepat nih. Ranking gabungan, nih gabungan, data gabungan ya. Gabungan adalah paling kecil kan 11 ya. Paling muda nih, pintar banget nih SD. 11, terus 12. Kemudian 12-nya ada 2 ya. Ini 2 ya. 12, kemudian 11 sudah, 12 sudah, 12 sudah nih. 12-nya 2 ya, 13. Tolong Ibu dipandu kalau ada yang salah. Kos selatan 13, 14 ya. 14, kemudian 15. Ada 2 ya? Tuh, 2, 15. Oke. 15-nya sudah. 16-nya ada 2 ya? 16 ada 2. Cukup enggak nih? 16. Kemudian berapa? 17, 18 ya? 17, 18 ke bawah nih. Belok. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7 orang. Ini 5 orang ya. 5. Oke. Kita inventarisir dulu deh, mana yang dari A, mana yang dari B ya. 11 ini mah dari B ya. B. Ini 12 dari B aja, dari A ada ya. B dulu deh. B. Ini 13 ini di A ya. 14 A. Yang B ini mana sih? 11, 12, 15 ya. 12 sudah, 15 ini B. Kemudian 18 ya. 18 ini B. 5 orang kan? Sekarang dari A. Sisanya. A. Kita buatkan rankingnya. Masya Allah, ke sampingnya lebih banyaknya ke samping ya. Ibu buat ke samping aja deh, bentar. Ya, Ibu ganti ke samping. 11, 11, 12, 13, 12 ada kali. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita lihat yang mana A, mana B ya nanti. Ini adalah B. Ini juga B. 15 juga B. 18 juga B. Nggak masalah ya mana duluan B ini. Oke, itu sisanya kan adalah A. Nah, kita buat ranking. Rankingnya yang beda ya. Jangan hijau lagi, namanya hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita lihat ada yang kembar. Ini kan kembar ya. Berarti 4,5 kan? 12 ya. Yang kembar lagi mana? Ini 15 ya. Berarti ini 11,5 ya. Yang ini juga kembar ya. Berarti 8,5. Ini 2,5. Oke. Yang di sini seperti halnya Wilcoxon-Whitney, pilihlah dari kelompok yang ukuran sampelnya paling sedikit. Berarti kan dari B, yaitu ini diambil. Ini 4,5 sih sebenarnya ya. Kemudian ini 15 ya. Dan yang ini. Maka rankingnya atau statistik ujinya adalah stat uji ya. Dipilih kan dari yang kecil ya. W itu lagi di sini. W-nya WB. WB sama dengan angka ini 1 ya.
1. Ini kan 12 4,5 kan? 4,5. Ditambah lagi, kita itu ini ya, 11,5. Ditambah lagi 8,5. Ditambah lagi 2,5. Berarti 11, 22,5, 23, 28. Salah apa benar ya? 5,5, 6, 17, 25,5, 26. Itu ya 28 ya? 28. Oke, buka tabel J, tabel jeruk. Tabel J, di tabel J Anda buka. M-nya berapa? M-nya 5. N-nya 6. 7. Nah, tinggal sekarang kiri apa kanan? Karena dari B, menghitungnya dari B, berarti ini jadi di kiri kan? Ditinjau dari sudut B, ini kan di kiri kan? Di kiri. Jadi di CL. C lower. C lower berapa nilainya? 28. Tadi berapa P? Di value-nya. C lower, di value N5, N7. Tabel J. Berapa kak? 57 CL 28. 57 CL-nya 28. 2652 kah? Iya, 0,2652. Berapa? 2652. 2652. Oke, betul. 2652. Nah, itu kan value-nya ya. Yaitu value-nya adalah 0,2652. Bandingkan sama 5%. Lebih besar ya? Mana diterima? Oh, kemudian. Berarti boleh tadi pakai Wilcoxon. Oke, mungkin ya. Uji rata-ratanya pakai Wilcoxon. Mungkin. Variansinya kemungkinan. Pasti kan kita ngerasa ya, Ibu ngasih soal tes kalau H0 diterima aja. Penasaran nih, harus berapa ya CL-nya kalau kita bisa menemukan pengujian yang ditolak. Coba masih pegang tabel tadi M5N7. M5N7, apakah kita menemukan yang di bawah 0,05? Ada ya, balik. M5N7 ya. Barusan kan CL kita kan 28 ya. Naik ke atas. Di 0,0366 kan ditolak ya. Jadi kalau CL kita 21, itu ditolak ya. Enggak. CL kita 28 ini mah. Yang sekarang 28. Kalau seumpamanya suatu saat menemukan CL-nya itu 21 ke bawah, itu ditolak ya. Mengerti tidak? Jadi ini dengan taraf signifikan sama diterima variansinya kemungkinan itu ya. Kalau dua sisi nggak bisa ya, kaki ya. Kalau untuk Moses bisa. Silakan ada pertanyaan sebelum lanjut ke Moses rank like. Tidak ya, baik. Kembali ke atas ya. Jadi hanya untuk menguji ya. Kalau uji Moses rank like ini asumsinya minimal interval. Kita kan punya ini datanya kan dalam skala ukurnya interval ya. Bisa untuk satu sisi dan bisa dua sisi. Coba dengan data yang sama kita akan coba periksa dengan dua sisi ya. Dengan data yang sama ya. Berdasarkan apa di atas? Berdasarkan data di atas akan diuji apakah variansinya homogen. Padahal udah tahu ya. Jika menggunakan Moses ya, Moses rank like this. Ya. Maka H0 H1-nya bagaimana? Dampaknya ke H0 H1-nya adalah varians A sama dengan varians usia utusan B, varians A tidak sama dengan varian utusan B.
Berarti ini dua sisi kan? Dua sisi. Ya. Nah, kalau dengan dua sisi ini sebetulnya nantinya pakai rank-nya seperti Wilcoxon juga, masih tabel J juga, tetapi caranya beda nih. Metodenya ini lucu juga nih metodenya. Metodenya buatlah data pengamatan dalam K-2 minimal 2 ya, dua kelompok, grup kelompok, sehingga masing-masing kelompok akan memiliki M aksen dan N aksen buah set. Gimana ya? Nah, begini. Misalnya ya, nanti akan dihapus lagi, ini kan cuma misal dulu. Misal, kalau misalkan Ibu punya si kelompok pertama, M-nya adalah, taruhlah 10. Sampel kedua, ukurannya adalah misalnya 13. Nah, katanya setiap kelompok harus dibagi dalam, setiap pengamatan, atau setiap, ya, sampel ya, dibagi dalam K minimal 2 kelompok. Secara acak nih sebetulnya, minimal 2. Nah, andaikan Ibu bikin jadi 3 saja ya, kalau dibikin K-nya sama dengan 3, 10 dibagi 3, sisa 1. 9 plus 1 kan ya. Nah, satunya dibuang, kasihan. Sayang, informasi terbuang. Nah, udah deh mau dibikin 2 kelompok aja supaya nggak ada yang terbuang. Boleh, karena minimal 2. Kalau dibikin 2, maka si sampel A, sampel pertama, 2 kelompok ya, 2. Berarti masing-masing 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 2 kelompok. Ini setnya nih. Set, mau pakai AN. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si 5 ini M aksen. M aksen. Ini. Kaknya 2 ini. Kelompok 1, kelompok 2. Tidak ada yang terbuang. Si ini sama, ini harus 2 kan ya. Berarti kalau dibagi 2, ini mah mau nggak mau ada ganjil ya, nggak bisa dibagi yang bilangan yang minim. Kalau dibagi 3 dia tetap aja nggak bisa. Kalau dibagi 2, ya kan harus sama ya, harus bagi 2 dulu. Bisa kan, 1 ya, masing-masing 6 tapi kan. Bagi 2, berarti ini yang kelompok si M ini mah, dibagi 2 itu jadi 6 kan ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 1 ya, 1 dibuang. N aksennya ini 5, ini 6, 1 dibuang. Nah, yang mana yang dibuang? Itu tuh konsepnya, penyimpanan di sini itu harus acak semuanya juga. Ini harus penempatan ya. Penempatan pengamatan harus secara acak. Otomatis siapa yang terlempar itu juga secara acak. Jangan, saya mah benci angka ini deh. Nah, begitu juga. Ini angka yang terlemparnya bergantung bilangan acak sebetulnya ya. Jadi pengelompokan di sini harus acak. Paham tidak mengenai M aksen dan N aksen? Selanjutnya, belum? Udah, Bu. Udah, oke. Nanti itu diapain ya? Nanti dicari rata-rata. Rata-rata dari variabel X, dari A ini ya. Rata-rata dari variabel Y. Terus nanti dibikin ini selisih. Jarak dari setiap pengamatan dengan rata-ratanya. Dapatlah nanti variabel baru. Ini DXI, ini DXD. Jadi kita punya sekarang ada sebanyak ini 5, ini 6 ya. 11D. Ada 11 itu angka 11 angka ya. Di ranking nanti pilih yang paling kecil ukuran sampelnya. Pasti kan dari ini, dari yang 5 yang paling kecil. Masuk lagi ke Wilcoxon kayak tadi. Ya. Coba kita akan terapkan ke data peserta karya tulis tadi. Sedikit sih angkanya ya. Ya, sengaja Ibu Mas karena untuk contoh makan yang penting paham bagaimana konsep perhitungannya secara manual. Ya. Ini tuh itu kopi nih. Bisa ngopi masih Bu.
Maaf ya, ini laptop itu terjadi. Nah, bisa. Kita akan coba dibikin grup. Ini ukuran sampelnya berapa nih? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7, ini 5. Berarti 12 ya. Totalnya. Kita akan bikin 2 grup kan. 7 dibagi 2 kan sisa 1. 5 dibagi 2 sisa 1. Nggak ada yang, masing-masing ada yang terbuang ya. Oke, kalau dibagi 3 juga tetap aja ya. Oke, kalau dibagi 2, kita ambil aja 2 K-nya. Maka di daerah A sebagai X ya, misalkan di sini daerah A akan punya 2 kan masing-masing 3 kan? Misal ibu ini ngacak nih ya, ngacaknya pura-puranya dengan pikiran aja 17, 13, 18, 14, 15, 16, 2 nya udah ya, hilang ya, habis ya, 7 kan? Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Yang terbuang mana? 18 sudah masuk. 12 terbuang ya? Ini terlempar nih. Oke, sekarang untuk, jadi setnya ada berapa nih untuk A? 3. 1, 2, 3. M-nya 3. Untuk B sekarang, B sebagai Y ya, Y. Jadi bagaimana nih? B itu kan 5, dibagi 2 masing-masing ya. Ini berarti angkanya adalah, kalau untuk yang B adalah, taruhlah ibu ini yang ngurus aja, 15, 11, 16, 18. Yang terbuang 12 ya. Kebetulan soal 12 Bang. Ini adalah 1, 2. Berarti M aksen kita adalah 3, N aksen kita adalah 2 kan? Sekarang ngapain ya? Oh, mencari rata-rata. Min-nya ya. Min dari X-nya nih. Berarti ini X bar ya. X barnya. Ke samping berarti ada 3 buah. 17 sama 14 berapa? 31 ya. Berarti 15,5 kan? Ini 28 bagi 2, 14. Nah, ini 44 ya? 20, 34 ya? Berarti 17 ya? Yang ini berapa? 31. 20, 31, 16, 15 setengah juga. Ini 29. Berarti 14,5 ya? Oke. Sekarang yang si D-nya itu. D itu sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat. Kalau tanpa kuadrat kan 0. Ini kalau dihitung adalah berarti 17 kurang itu ya. 17 dikurangi 15,5 kuadrat ditambah 14 dikurangi 15,5 kuadrat kan dapat nih 1. Yang kedua 13 kurangi 14 kuadrat ditambah 15 kurang 14 dikuadratkan dapat. Yang ini 18 kurang 17 kuadrat ditambah 16 kurang 17 kuadrat sama apa? Yang ini mah 15 ini kan? 15 kurang 15,5 kuadrat ditambah 16 kurang 15,5 kuadrat dapat. Yang ini 11 kurang 14,5 dikuadratkan 18 kurang 14,5 kuadrat. Ada. Ibu bisa ngitung yang tidak begitu sulit. Ini 1, berarti 2 kan? Ya, ini 1 juga ya? 2, itu enggak? Ini 1. Ini mah setengah kuadrat, ini setengah kuadrat berapa sih? 0,025 atau 0,25? Per 4 ya? Setengah kuadratnya ya? 0,2, jadi 0,5 ya? Coba. Itu ya? Halo? Ini 3,5. Ibu betul Bu. Tadi. Betul ya? Ini tuh 3,5-nya. 11 kurang 14,5 3,5. Ini juga 3,5. 3,5 kuadrat kali 2. Silakan bantu ibu. 3,5 kuadrat. Berapa? 12,25 ya? Iya Bu, jadi 24.
24,5. 24,5. Terima kasih. Ini 24,5. Oh yang ini kan 1,5 ya. Coba. 1,5. Kuadrat kali 2. 4,5 nih, Bu. Ya, 4,5. Tuh, makasih ya. 4,5. Sip. Nah, kita punya 5 sekarang ya. Yang asalnya 12 jadi 5 ya. Di ranking seperti halnya Wilcoxon. Di ranking mana merah teh? Di ranking, nah yang paling kecil setengah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ranking. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ketemu lagi nih N-nya 2. Maka di sini akan diperoleh bahwa ini kan cuma 2 ya. Ini adalah 3. Berarti kalau konsep Wilcoxon, maka W-nya itu dari W si B ya, yaitu 6. 1 tambah 5 adalah 6. Cuma masalahnya, kan mencari total ranking dari kelompok yang paling sedikit ya. Masalahnya, kasus Ibu kan ini sedikit nih N-nya. Masalahnya di tabel aja kan nggak ada M sama dengan 2. Dia mulai dari M sama dengan 3. Ini hanya gambaran saja. Ya. Jadi untuk kasus kita sekarang Ibu nggak bisa pakai tabel J karena kecil nih, N-nya cuma 2. Ya. Kalau tabel J kan mulai dari 3 ya. 3, 3, 3, 4, 3, 5, dan seterusnya. 2 itu di sini nggak ada. Ada petunjuk menggunakan tabel A. Tabel A pastikan melalui ke sini dulu, transformasi ke Z dulu ya. Tapi Z itu kan digunakan kalau N-nya besar. Jadi untuk kasus kita, Ibu hanya memandu saja nih, begini caranya. Nah, nanti kan si M-nya itu kan yang paling kecil. Di sini mah kan 2 ya. 2. M sama dengan 2 kan tidak ada. N sama dengan 3 mah ada di sini di tabel Z. Kemudian ujinya uji kiri, uji kanan, 2 sisi kan ini ya. Berarti si ini nyarinya di CL dicari, di CO dicari jumlahnya. Itu ya. Itu konsepnya. Jelas ya? Jadi yang penting kan langkah sampai dengan bentuk grupnya aja dulu ya. Langkah berikutnya mah di ranking dari hasil D-nya. Nah, D yang dipilih adalah total ranking, statistiknya adalah dari total ranking dari kelompok yang anggota D-nya itu paling sedikit. Paham? Paham, Bu. Oke. Ya, Ibu nggak sampai tuntas berapa karena ini kan M-nya kecil. Kalau pakai apa harus besar nih M-nya. Ya. Baik, sebelum kedua sampel dependen, sebetulnya ada lagi sih, ada uji permutasi ya sebetulnya itu. Itu tuh sekarang mah banyak dipakai ya. Dia tuh bebas banget dari asumsi ya. Ada yang disebut dengan uji permutasi. Uji permutasi. Nah, ketika tadi kita menyimpulkan bahwa untuk membandingkan dua populasi memiliki rata-rata yang sama, kan statistiknya banyak tadi ya. Ada yang berdasarkan median, ada yang berdasarkan rata-rata. Kalau berdasarkan rata-rata pakai Wilcoxon. Wilcoxon kan dia tuh harus ada asumsi variannya sama sebenarnya ya, variannya sama ataupun distribusinya sama. Nah, sekarang kalau kita nggak mau dipusingkan dengan asumsi-asumsi itu, bisa menggunakan uji permutasi. Uji permutasi sini asumsinya hanya untuk 2 sampel ya, 2 sampel independen. Karena ada lagi yang dependen. Asumsinya hanya 2 sampel saling bebas, dan tapi skala pengukurannya, skala pengukuran tadi variabelnya minimal interval. Ya, ini harus pakai komputer untuk membuatkan kombinasinya. Nah, sebagai contoh gini, contoh ya. Misal nih, Ibu punya pengamatan X-nya adalah yang simpel aja ya angkanya. 2, misalkan 5,
4, 7, 8. Variabel Y pengamatannya adalah 1, 6, 3. Nah, akan diuji, misalnya akan diuji, di sini kan nggak ada asumsi medianya sama, nggak ada asumsi distribusi, nggak ada asumsi varian, gitu ya. Hanya skala pengukurannya dan saling bebas saja. Manual H1-nya adalah misal akan membandingkan rata-rata X sama dengan rata-rata Y, rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y. Berarti yang membantah H0 itu adalah ketika salah satu dari ini besar, kan? Kalau ini besar, beda pasti kan dengan yang kecil ini. Atau kalau ini besar, akan beda dengan yang ini. Ya, kalau sama kan ya sama, gitu ya. Jadi artinya yang bisa mendukung kepada H1 itu ketika selisihnya besar, kan? Ya, selisih antara X dan Y itu besar. Kalau selisihnya 0 kan ini kan bisa di ekspresinya kan saya tuliskan ini rata-rata X dikurangi rata-rata Y kan 0 kan ya? 0 ya, nggak ada perbedaan. Jadi konsepnya di sini untuk membandingkan dua rata-rata itu adalah selisihnya. Kalau memang selisihnya besar, berarti ya perbedaannya itu adalah nyata, gitu ya. Oke. Dalam statistika kan bisa aja 4 dengan 6 sama kan? Nah, bagaimana sih permutasi itu dilakukan? Nih, ini 2578163 itu kan pengamatan kita, ya. Pengamatan kita sebenarnya itu ini, gitu ya. Sebetulnya letak 2 kan bisa di sini, 5 bisa di sini, 4 bisa di sini, dan lain juga. Yang lainnya juga bisa di sini. Artinya penempatan mereka kan tidak harus begini. Banyak sekali macamnya. Nah, banyaknya susunan yang berbeda ya. Banyak susunan atau iya, susunan juga sih. Artinya karena kan hanya 2 kategori. Yang berbeda kan dengan kombinasi ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ini 3. Berarti 8 kan? 8 kombinasi 3 adalah 8 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, berarti kan 6, 7, 8, ini 1, 2, 3, berarti 7 kali 8 itu berapa? 56? Enggak ya, 56. Ada 56 perbedaan angka-angkanya. Artinya, ya itu bisa ada 8 ya di sini. Ini ada 1, gitu ya, gitu. Ya, ini 8, ini adalah satunya di sini, gitu ya. Nah, coba nih. Untuk bisa mendapatkan daerah kritisnya adalah carilah selisih rata-rata yang berbeda, yang besar gitu ya, yang berbeda, yang besar. Besarnya itu bisa X yang besar, jadi X kurang Y-nya adalah positif, ataupun X-nya kecil, Y-nya besar, selisihnya negatif. Berarti kalau harga mutlak, kita cari selisih X minus X rata-rata dengan Y rata-rata ini adalah yang besar. Yang besar. Paham ya? Mengatakan berbeda itu kan perbedaan itunya beda ya, perbedaannya jauh. Mengatakan berbeda kalau perbedaannya jauh. Oke. Jadi misal nih ya, misal yang pertama dulu deh, yang pertama, yang ekstrim. Ini kan si X, ini adalah Y. X itu, misal ya, X itu kalau ini Y-nya adalah ekstrim yang kecil ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ataupun mau dari awal boleh lah. Dari angka pertama dulu boleh. Angka aslinya adalah 2, 4, 5, 7, 8 ya. Diurutkan nih. 2, 4, 5, 7, 8. E adalah 1, 3, 6. Ini asli ya, pengamatan kita. Oke. Terus andaikan ini pindah ke sini, yang terbesar pindah ke sini, ke menggantikan 1, berarti ini 2, 4, 5, 7, 1, ini 8, 3, 6 kan? Andaikan di sini yang 1 ini diganti oleh 7, berarti kan 2, 4, 7, 2, 4, 5, ini adalah 1, ini 8, ini 7, 3, 6, dan seterusnya. Sampai menemukan sebanyak apa ya, X bar dan Y bar yang besar selisihnya ya. Contoh, ini X barnya berapa, Y barnya berapa, kita hitung ya. Ini tak asli kan ini mah, ini tak asli ya.
10, 14, 15 ya. 8, 2, 6, 11, maaf. 6, 11, 18, tambah 8, itu 26. 26 dibagi 5 ya, atau 2, 3, 4, 5. 26 dibagi 5 berarti 5,2 ya. 5,2, betul nggak? Rata-rata X 5,2. 6, 11, 18. Ini berapa? 10 bagi 3, 3,3 kan? Tolong perbaiki Ibu. X bar kurang Y bar. Ini berapa? 5,2 dikurangi 3,3 berarti 1,9 ya. 1,9. Oke. Yang kedua mah 8, 13, 17, 19. 19 dibagi 5. 19 per 5 teh berapa? 3,8 ya? 3,8. Iya, Bu. Ini berapa nih? 19 dibagi 3? 6,3 ya? 6,3. Jadi sisanya 6,3 diambil 3,8 itu berapa? 2,5 ya? 5. 2,5. Ini berapa nih? 10, 5, 10, 5, 14, 20 bagi 5, 4. Ini berapa nih? 13. 16 dibagi 3, 5,3 ya? 16 dibagi 3, 5,3 ya? Mudah-mudahan betul. 1,3. Betul nggak sih? 10 tambah 6 kan 16 dibagi 3. Ya, betul, Bu. Betul ya? Oke. Nih, ini baru ketemu paling tingginya 2,5 ya. Terus ada dicari. Sebetulnya sampai 56. Nanti ketemu. Kalau misalnya dari urutan, ya jadi ini ya. Sebetulnya, maaf. Wow. Selalu begini. Hilang. Yang tadinya hilang. Ini gimana, Dit? Kalau suka begini, Dit? Yang auto save mana? Oh, ini ada. Auto save. Yang atas ya? Yang bawah? Ori apa auto? Coba auto. Oke, ada ya? Sudah kelihatan sekarang nih, saya? Belum ke PPT-nya. Belum. Oh, belum. Bentar. Ini dulu. Tadi kita belum masuk. Ini ya. Oh, hilang. Stop share. Oh, stop share. Ini sudah belum? Sudah Ibu, sudah di PPT. Oke. Tapi ada yang hilang ya? Baik. Ini dari awal lagi. Bentar. Intinya adalah bahwa kita tuh mencari selisih mana maksudnya? Selisih rata-rata terbesar antara X dengan Y. Mau X yang besar, Y yang besar, nggak masalah. Yang penting selisih terbesar. Ya. Tadi kita sudah, meskipun ini hilang, sudah mencoba mencari. Sebenarnya ada 56 kan, 56 kemungkinan ya, yang berbeda-beda ya, urutannya berbeda. Pasti kan menghasilkan selisih terbesar. Jadi contoh saja tadi, kalau ini data aslinya adalah 2, 5, 6, 7, 8. Ini data aslinya adalah 1, 3, 6. Kan kita bisa ubah-ubah nih. Yang ekstrim ini 1 diganti 8, terus nanti diganti 7, diganti 5, dan seterusnya. Kita akan memperoleh rata-rata dari X dan Y-nya yang bervariasi. Nah, carilah yang terbesar kan? Terbesar. Nanti untuk mendapatkan apakah H0 diterima atau ditolaknya, tentukan peluangnya, yaitu dengan cara apakah si pengamatan asli kita ini tadi itu selisihnya berapa ya, lupa. Kita ambil lagi ya. 2, 5, 4, bentar. 2, 5, 4, 7, 8 berapa tadi? 15, 29 ya.
5,8 ya. 5,8. Rata-ratanya betul. Ini 10 bagi 3, 3,3 ya. Diselisihkan, betul nggak Ibu ini? 15, 20, 20. Oh. 15, 24, 26 ya. 26 dibagi 5, 5,2 ya. 5,2 ya. Ini selisihkan X bar dengan Y barnya. Nanti akan diperoleh 1,9 ya. Nah, untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima adalah dari sebanyak 56 selisih ya. Ini kan 56. Selisih ini dari sekian terbesar nih ya. Apakah misalkan ya, kalau alfanya adalah 5%, maka daerah tolaknya itu adalah 5% kali 56 berapa? 3 ya? 3 atau 4 ya? Itu enggak? 5,5 kali 5,6. 2,8. 4 ya? 4. Berarti 4 itu daerah tolaknya ya? 3 Ibu. 3 kan? 2,8. Oh, 0,8. 5% dari 5. Oh, ya setengahnya ya. 3. Nah, dari 3 yang ada itu, 3 yang ada, ini 3 yang perbedaan terbesar yang 3 ya, 3 terbesar. Kalau si ini masuk, kalau 1,9 itu masuk di 3 perbedaan terbesar ya, perbedaan terbesar, maka Hana ditolak. Ya. Nah, peluangnya tinggal ada berapa buah yang lebih kecil sama dengan dia di kelompok ini. Jadi peluang si alfa atau P-nya mah peluang ada berapa nilai yang lebih kecil sama dengan dia di sini 1,9 di 56 ini. Berarti F-nya itu ya ada berapa dibagi 56 demikian. Itu menunjukkan bahwa dengan permutasi itu bebas asumsi yang lain, tetapi memang kita harus mencari seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dan diperiksa apakah si bintang itu siapa? Data kita ini masuk dalam daerah tolak atau tidak. Kalau misalkan si 1,9 tidak termasuk 3 besar, berarti H0 diterima. Ya, H0 diterima. Demikian kalau untuk permutasi hanya sebagai pengenalan saja. Nanti mungkin di mata kuliah lain dibahas detail, dipakai langsung ke analisis data untuk keperluan di statistikanya. Ya, kalau sekarang ini hanya pengantar saja bahwa kita udah tahu deh ada uji permutasi yang sekarang mungkin sering banyak dipakai ya. Uji permutasi itu digunakan dia itu bebas distribusi, tetapi kita mencoba membuatkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dari data pengamatan kita. Nah, apakah data pengamatan kita itu masuk ke daerah yang memiliki selisih yang paling ekstrim atau tidak, gitu ya. Nah, berhentinya di mana selisih yang ekstrim ya bergantung dari alfanya ya. Dari alfanya. Kalau Sigal ditentukan alfanya, misalkan alfanya 5%, berarti kita membuat jarak terbesarnya itu berapa buahnya itu adalah dengan cara kalikan saja si alfa dengan si kombinasi 8,3 itu. Dan tadi kita lihat kalau alfanya 5%, 8 kombinasinya 3 adalah 56, jadi itu tadi ya. Adalah sekitar 2, sekian, 3. Jadi 3 selisih perbedaan terbesar 3 buah itu, apakah si 1,9 masuk? Tidak. Kalau masuk di 3 buah selisih perbedaan terbesar, maka dikatakan sebagai nolnya ditolak. Itu ya. Dan peluang eksaknya tadi ketahui. Karena dicarinya dengan peluang nilai dia lebih kecil sama dengan dia itu ada berapa di antara 56. Jadi ngitungnya ada berapa buah pengamatan yang lebih kecil sama dengan dia, ini hasil kita ya, di antara 56 itu. Kalau Sigal mah langsung bahwa alfa kita itu bukan 5%, melainkan daerah tolaknya itu adalah sebanyak, kalau 3 ya 3/56 itu daerah tolak si alfanya itu, bukan 5%. Meskipun tadi 3 buah itu kan diperoleh dari 5% kali 56 ya. Itu ya. Itu sebagai pengantar saja untuk uji permutasi. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke 2 sampel dependen? Izin nanya Bu. Bangga. Kan tadi kan kalau yang ini tadi nuker nilainya itu kan satu-satu ya Bu.
X sama Y. Itu sebenarnya boleh nggak sih langsung ditukar misalnya 3 gitu? Atau gimana? Tiga-tiganya ditukar, boleh, tapi nanti akan ketemu juga sih. Tiga-tiga ditukar, misalkan nih, 163 ditukar dari 254 gitu ya. 254, ini 16378 gitu. Ini Radit ya? Ibu, misalnya yang di X-nya jadi 1, 2, 3, terus yang Boleh. 1, 2, 3. Pokoknya yang di Y-nya tuh jadi yang kecilnya gitu, Bu. Yang gede-gedenya di X itu boleh langsung berarti. Boleh, boleh. Jadi kita udah tahu kan, yang akan menolak H0 itu adalah ketika ekstrim banget ya. Di X-nya besar, misalkan D-nya kecil sekali. Atau di X-nya semuanya kecil, D-nya besar. Itu kan daerah tolaknya. Boleh. Tadi Ibu ngurut aja sih, ya, Bapak satu-satu gitu ya. Tapi kan harus banyak. Yang dibuatnya kan banyak kan. Tidak hanya satu buah kan ya. Kan contoh di sini. Kalau alfanya 5%, perbedaannya itu yang dibuat yang berapa buah yang kita buatkan perbedaan terbesarnya. Misalkan gini, apakah 2,5, 2,4, 2,7 gitu ya. Berarti kan berarti di 3 kan? Apakah 1,2 itu termasuk besar? Kan bingung ya. Nah, sekarang patokan harus berapa buah batasannya untuk membuat daerah kritisnya, selisih terbesarnya mana, ya, dengan alfa kali si kombinasi ini. Kalau kita alfanya 5% kan berarti di 3 ya. Seperti itu ya. Karena kan ini kan hasilnya kan harus 56 buah kan. 56 buah. Nanti kan selisihnya ada yang mungkin 0,2, selisihnya itu ada berapa. Banyak sekali di sini. Cuman kita apakah 0,2 masuk ke daerah tolak? Kan tidak tahu. Jadi untuk acuannya berdasarkan berapa buah kita berhenti di daerah tolaknya itu dari alfa kali 56 ini. Berapa buah? Kalau misalkan alfanya 10% kan berhentinya di 6 buah ya. 3 buah terbesar, 3 buah dan 3 buah. 3 buah ketika X-nya besar, 3 buah lagi ketika Y-nya besar. Berarti ada 6 kan di sini tuh. Yang batasannya itu 6. Nah, dari 6 ini apakah 1,9 masuk? Tidak. Kalau masuk berarti 0 ditolak. Ketika alfanya 10%. Mengerti tidak? Boleh langsung 3 juga, tapi asal ini aja semua kena ya. Itu pasti nggak ada masuk daerah tolak. Misalkan kalau 3-3-nya langsung 1. Oh, yang di misalkan di Y-nya itu adalah 5, 7, 8 gitu kan maksudnya. Di X-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan terus 5. Ya, boleh. 1, 2, 3 berarti kan di Y-nya berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti 9 ya. Dibagi 3 kan 3 ya. D-nya 3 rata-ratanya. Kalau ini 1, 2, ini 1, 2, 3 berarti ini adalah ini 2-nya keambil kan ya. Ambil ke sini. Di sini kan berarti tinggal berapa? 6. 6 kan? 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 berapa rata-ratanya? 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 tambah 8, 26 dibagi 5 ya. 5,2. 2,2 ya. Tambah 4 juga ya. Ada 4 juga. Oh, ada 4-nya. Oh, ini 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3 misalkan ya. 1, 2, 3 kan, oh ini salah ya. 1, 2, 3 berarti kan 6 ya. 2 ya. Ini 2 rata-ratanya. Tadi tulisnya itu kan. 1, 2, 3 berarti ini 2 ya. 2 rata-rata dari Y. Kalau ini berarti ini berapa? Mulai ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4, 5, 6, 8 kan? Berapa nih? 30 bagi 5, 6 ya. Berarti kan sisi 4. Nah, itu pasti masuk di sini. Tertinggi di sini 4. Gitu. Itu masuk daerah tolak. Ya. Ke bawahnya lagi urutan berikutnya mana sih kalau yang diganti yang besarnya. Tadi kan di sini 1, 2, 3 ekstrim banget ya. 1, 2, 3. Kalau misalkan sekarang yang 3-nya diganti dengan 8 gitu ya. Yang 3 diganti 8 berapa? Dapat lagi kan selisih di sini. Bisa. Emang harus yang tepat, yang cari yang langkah yang lebih cepat. Kalau paham apa yang akan dicari. Ya, terjawab tidak? Terjawab, Bu. Makasih. Baik. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Saya Bu izin bertanya.
masih belum paham pas nanti keputusannya gitu Bu, H0-nya diterima atau ditolaknya Bu. Oke. Ibu buka. Misal ya, ini X, ini Y. Misal, Bu ambil dari contohku ya, lebih fix ya. Ya. Contoh misalkan, supaya nggak lama. Susah juga. Nih. Kalau pengamatan kita, nih, pengamatan kita itu yang tadi ya, tadi berapa sih? 163 ya. 163, nih 163, ini berapa? 2, 4, 5, 7, 8 ya. Oke. 2, 4, 5, 7, 8. Nah, ini tuh rata-rata X-nya berapa nih? 10 dibagi 3, 3,3 ya. Oke, ini berapa? 15, 20, 26 ya. 15, 20, 26 ke 5,2 ya. Selisihnya berapa? 1,9. Ini yang data kita. Di sini tadi ada yang mengusulkan, udah Bu, udah aja langsung lah dipilih si X-nya itu yang ekstrim banget, boleh. Kan ada 56 Bu, kemungkinan ya. 163 tadi ambilnya 1, 2, 3. Si 6 pindah ke sini berarti kan? 6, 4, 5, 7, Ibu ngurus 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ya? 8, gitu ya? Nah, kan ada pas di sini, tadi itu berapa paling tinggi teh? Ini kan 3,3. 2 ini ya. Ini 2 kan rata-ratanya. Ini berapa nih? 2, 15, 22, 36 ya? 6. Berarti 4 kan? Selisihnya ya, 4. Ini yang top nih, top topnya 4. Nah, kan kita mau bikin tuh kan harusnya 56 buah ya. 56 buah. Nah, cuman kita sampai berapa sih daerah penolakannya? Oke. Nah, kalau di bukunya Higgins, kalau di Higgins mah nggak memperhitungkan si alfanya, langsung aja dituliskan semuanya sampai 56 buah. Kan itu kan diurutkan nanti itu 4, misal ya. Misal nih ibu urutnya ngatak 3, 2, 1, misal. Ya. Nah, kemudian ada juga nih 3,2, misalkan 2,8, 1,9, misal. Kemudian 1,2, misalkan dari berbagai macam ini, dari sebanyak 56 ini. Nah, sampai ke bawah ya. Nah, kalau dari sampai 56, kalau Higgins mah ditulis semua sampai 56, sehingga ketika kita melihat angka 1,96 ini, itu kan data kita ya. Ini kita. Tapi ada juga data lain mungkin aja yang enggak 1,9 ya. Kan ada juga data lain. Tapi ini penelitian kita yang realnya ini. Ini misalkan hasil kita mah ini gitu. Tapi ketika ada kombinasi lain lagi di sini ada juga dapat 1,9. Nah, dicek ternyata ada 2. Nah, jadi nanti untuk menghitung alfa topinya adalah 1,9 ini ya. Yang lebih kecil sama dengan yang lebih besar sama dengan dia berapa buah? Misalkan ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 5/56. Itu berapa nilainya? Kelihatan dibandingkan dengan alfa. Itu kalau Higgins. Kalau yang Siegel mah kita nih dibatasin aja langsung ke daerah tolaknya itu di mana. Kalau yang biasa kan daerah tolaknya ini ya. Ini kan daerah tolak ya. Nah, sekarang tuh kita ingin tahu nih, ini berapa batasnya, ini berapa batasnya dari alfanya. Kalau alfa kita 5%, ketika tadi kombinasinya ada sebanyak 56, maka kan jadi hitung tadi itu 0,05 kali 56 itu 3 ya. Tadi teh dibulatkan jadi 3. Berarti kita membuat 3 terbesar. Ini daya tolaknya. Sisi terbesarnya, baik X kurang Y maupun Y kurang Y. X. Nah, dari 3 terbesar ini, 1,9 kan nggak masuk. Berarti yang harus diterima. Aku butuh
1,9 kan nggak masuk, berarti yang 0 diterima. Begitu? Terjawab tidak? Terjawab, Bu. Makasih. Iya. Coba mungkin ya Ibu mau lanjut dulu nih, udah waktunya 9:09. Atau ada lagi, silakan. 2 menit. Ada yang ingin tanyakan mengenai fermentasi? Tidak ada. Baik. 2 sampel dependen. Oke. Berarti kasusnya berlawanan dengan 2 sampel independen. Kalau 2 sampel independen kan nggak ada hubungan antara sampel satu dengan sampel yang lainnya. Kalau dependen itu berhubungannya bisa dalam desain penelitiannya sebelum setelah atau dipasangkan. Ya, kalau dipasangkan, misalkan ada suatu percobaan ini, misalkan ya, volumenya sebesar ini, dibagi 2 rata, sama. Nanti yang separuh dikasih treatment A, separuh lagi dikasih treatment B, maka akan dibandingkan A dengan B. Ini kan beda, objeknya beda kan? Beda. Tapi kan karakteristiknya sama, cuman volumenya bagi 2. Nah, ini juga bisa sebagai 2 sampel dependent, selain before after. Ya, oke. Nah, dimulai dengan respon yang hanya 2 kategori adalah McNemar. Ini terdiri atas 2 kategori dikotomus. Jadi, kalau kita membaca nominal dikotomus, berarti kita ingat pada di 2 sampel independen itu adalah, maaf ini lepas. Untuk 2 kategori, di 2 sampel independen, ada yang disebut dengan Fisher eksak ya. Nah, di padanannya itu. Di 2 sampel independen kita punya Fisher eksak yang nominal dikotomus, tetapi kalau yang untuk 2 sampel dependen kita punya McNemar, sama nominal dikotomus. Nah, cuman manfaatnya untuk McNemar ini untuk melihat perubahan. Jadi sering digunakan untuk apakah efektif nggak sih pelatihan, apakah iklan ini efektif tidak, apakah promosi ini efektif tidak, gitu ya. Nah, jadi untuk melihat efektif atau tidaknya itu dari perubahan yang sebelum dan setelah, ya, yang responnya hanya 2 kategori. Nanti menulisnya ini tidak harus positif negatif, bisa aja misalkan suka tidak suka gitu ya, beli tidak beli. Nah, contoh misalkan sekarang kan lagi pandemik ini, orang bicaranya ada apakah belanjanya itu luring ataupun daring gitu kan ya. Nah, adanya pandemi orang misalkan cenderung belanjanya ke daring. Kita coba contohkan ya. Nah, melihat perilaku orang nih sekarang kan new normal katanya ya. New normal. Apakah orang cenderung belanjanya ke daring atau yang udah pasti kan banyak ke daring ya sekarang. Oh, ini aja deh. Kan untuk penjualan online itu toko online itu banyak ya. Misalkan akan dibandingkan toko A toko B ya. Toko A toko B. Nah, ada konsumen misalnya terhadap konsumen toko daring ya. Toko daring A terhadap konsumen toko daring A diberikan treatment, kan sering nonton TV misalnya iklan toko daring B yang pakai sekarang mah iklan tuh ngocok-ngocok ya, tidak anggun, pada ngocok-ngocok, hampir semua iklan ngocok-ngocok. Toko daring B ya, daring. Ada sense ya, katanya yang mah banyak kan made in mana gitu, mendingan toko daring B, toko B mah UKM misalkan gitu ya. Nah, ada semacam iklan itu ya. Nah, terhadap konsumen toko daring A diberikan treatment iklan toko daring B. Nah, apakah treatment tersebut efektif merubah konsumen? Merubah mah kan jadinya hanya 2 sisi. Oh, jangan 2 sisi Bu, 1 sisi aja. Apakah treatment tersebut efektif merubah pilihan ya, merubah pilihan konsumen menjadi toko B ya, toko daring B jika
diperoleh data sampel berikut. Itu kayaknya nggak lulus SD, nulisnya jelek banget. Sampel berikut. Mahasiswa sekarang jarang nulis tangan ya. Jadi lupa deh kayaknya. Ibu juga sering nulis tangan tapi dia lupa. Padahal mah nulis tangan. Maaf ya Ibu ngomel. Ya, apakah treatment tersebut efektif merubah pilihan konsumen menjadi toko daring B jika diperoleh data sampel berikut? Misalkan dipilihnya sebanyak berapa ya? 10 orang deh. Nomornya 1, namanya dirahasiakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue maksa. Nah, sebelum mendengar promosi tadi ya, ini setelah Ibu minum kopi, minum serak. Sebelum dan setelah ya. Sebelumnya, misalkan dia tuh, kita kan tadi di A ya, A aja dulu. Tapi ada juga yang sudah B. Ada B, ada A. Ini kan persaingan bisnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas ya. Nah, setelahnya tuh setelah mendengar bahwa ya di BEMA pakai itu tuh UKM, kita tolong deh bersama bangsa Indonesia menolong UKM yang terpuruk juga karena pandemi, misalkan ya. Nah, setelah mendengarkan itu ada terpengaruh, saya mau beralih ke B, B, A ke B juga. Kan dia mau udah B, tetap B. Sama ini mah BT terhadap perubahan tersebut, jadi balik ke A. Ini A ke B, A ke B, A tetap A, ini ke A ke B, tetap di B. Ini kembali ke A ini. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah treatment tadi efektif tuh merubah si konsumen itu beralih ke toko B? Kita lihat. Untuk melihat perubahan tersebut, kita harus membuatkan dulu manual 1. Jadi meskipun nanti pakai software, manual itu harus ada ya, karena manual diterima. Manual yang kayak gimana namanya? Ya. Berarti ini perubahan A ke B, perubahan A ke B, ini adalah perubahan dari B ke A. B ke A gitu ya. Nah, kalau iklan itu efektif, mestinya yang mana yang besar? Di H1. A ke B atau B ke A? Kan diharapkan pindah ke B ya. Kalau efektif mah kan berduyun-duyun migrasi ke B kan? Ini kan lebih besar. Ini sama dengan. Kalau sama dengan H0 diterima artinya itu kan nggak ngaruh tuh si iklan yang berkuar-kuar itu. Tapi kalau H0-nya ditolak, terima 1, berarti mereka yang migrasi dari A ke B itu lebih banyak dibandingkan yang migrasi dari B ke A. Itu ya. Alfa 5%, melangganan 5%. Caranya, ini kan responnya hanya 2 kategori ya, nominal dikotong bonus. Disajikan dalam tabel kontingensi 2 kali. Hitam. Ini yang sebelumnya asalnya A, ini asalnya B. Ini setelah dengar promosi tadi, asalnya A, B. Ya, konsumen. Respondennya kan cuma 10 orang ya. 10, ini mau dikontrak, udah pasti nggak apa-apa. Ya pasti 10, mau jadi 11. Tiba-tiba ada pendatang baru kan nggak ada. Yang kita perhatikan sekarang ini, A ke B. A ke B ini. A ke A, yang ke A ke A mana sih? Ada nggak sih? 1 ya? Ini ya, nomor 7. 1. A ke B. A ke B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang kan betul? A ke B. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 6. 6 apa 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5. Sekarang B ke A. Ini yang balik kanan nih, mah. B ke A. B ke A yang 1. 1, 2. Ini 7. Ini pasti 3. 7. Ini 3. Ini pasti 7 sebelah kanan. Ini 3. Ini 7 pasti kan? Karena 10.
Ini 6. Ini pasti 4 kan? Oke, ini pasti 2 ya. Benar nggak sih 2? Lihat. B ke B. Iya, ini sama bawah. Oke. Sampai sini apa ya? Belum selesai sini. Ada pertanyaan tidak? Halo? Tidak ada? Baik. Yang diperhatikan di sini hanyalah yang move on, yang berubah. Kalau yang tidak berubah mah dibiarin aja. A ke A, biarin. B ke B, biarin aja. Yang kita perhatikan berarti yang berubah aja, yaitu A yang jadi B. Ini berubah kan? B ke A juga berubah. Nah, kita hanya 2 ini yang diperhatikan. Ternyata menurut aturan tadi, kalau yang berubah ini dirata-ratakan kurang dari 5, pakai uji binom. Oke. Karena 5 tambah 2 dibagi 2 adalah 3,5 di bawah 5, maka gunakan uji binom. Oke, N-nya berapa? N-nya 7. Yang lain nggak diperhatikan, nggak ada 10 lagi. N-nya 7. Yang 7 itu komposisinya adalah 25 kan? Berarti kita pilih 2 ya. Buka tabel Duren. Tabel D, N-nya 7, K-nya 2 kan? Berapa? Alfa. Itu masih mendengarkan ibu, itu ngomong sendiri. Tabel D berapa? Oke, 27 berapa? Nah. 0, 0, berapa tabel 27? 227. Ini sebagai value one tail ya, satu sisi. Bandingkan 5%, lebih besar. Karena diterima, oh enggak, tuh nggak ngaruh. Di komposisi 52, yang 2 B ke A, yang 5 A ke B itu nggak ngaruh. Dari treatment iklan toko B tadi itu nggak ngaruh terhadap konsumen. Mereka itu yang perpindahannya itu nggak ngaruh. Ngaruh dong. Nah, ibu tanya lagi sekarang. Kalau jadi ngaruh harus berapa ya itu komposisinya? Itu juga. 7. Kalau ngaruh tuh 0 ya. Kalau nggak ada yang B-nya, B ke A-nya nggak ada 0. Itu si B-nya itu berarti sisanya 6. 7. Ya? Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas Ibu. Oke. Itu kan kayak hantu, sebenarnya nggak kelihatan, tapi ngomong dulu. Audrey, ada pertanyaan Audrey? Belum ada, Ibu. Belum. Pintar-pintar kelas kamu hebatnya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Sekarang Ibu ganti deh. Ibu ganti. Dit. Ya, Dit. Ibu. Kelas A mah serius ya. Maksudnya? Kelas A mah serius ya. Kelas Radit mah serius ya. Serius gimana itu? Nggak suka bercanda. Nggak suka bercanda ya, Dit ya. Iya, Bu. Oh, Sepertinya. bisa. Oh, gitu. Jadi Ibu jadi malu, Ibu mas kayaknya cengengesan sendiri. Apa-apa, Bu? Kan biar nggak bete ya, jangan serius tuh, ingat tuh. Nopal katanya mau bercanda, Bu, sebenarnya. Oh ya, cuman lagi bete aja sekarang setiap salah Rabu pagi bete ya. ABB. Maksudnya gini, statistika 4 itu kan orang anggapnya statistika itu sulit ya, sulit banget katanya orang. Itu katanya apa tuh horor gitu ya. Tapi kan sebenarnya orang-orang statistika itu bukan ngebanggain sendiri ya Ibu. Orang statistika itu sebenarnya gampang untuk ketawa ya. Meskipun banyak mikir tapi banyak gampang ketawa. Coba nanti dosen kalau luring kan kerasa deh. Kalau tidak luring memang nggak kelihatan sih bodornya. Mana sekarang? Oh, Ibu ganti ya datanya ya. Nomor 2. Sekarang nih, A ke B-nya adalah 25, B ke B-nya A ke B-nya 25, B ke A. Kenapa beda lagi ini?
Ini A ya. B ke A-nya misalkan 8. Ya, kan yang 5 nggak diperhatiin ya. Ini pakai apa nih? A0 H1 ya. A0 H1. A ke B, A ke B, B ke A, B ke A. Jadi maaf ya kalau biasanya saya akan serius deh. A ke B, tadi kan kita mengharapkan B lebih besar ya. Ini sama dengan apa 5%? Bagaimana nih? Ini di rata-rata kan 33 dibagi 2 kan 16,5 ya. Di atas 5,5 ya. E-nya di sini, E kita adalah 25 ditambah 8 dibagi 2 itu adalah 33 dibagi 2 kan 16,5 ya. Di atas 5 kan? Berarti pakai chi-square. Oke. Chi-square-nya yang mana? Chi-square-nya adalah yang pakai silang-silang. Yaitu ini kurang ini nih. 25 kurang 8 dikurangi 1 dikuadratkan dibagi 25 tambah 8. Dari mana sih Ibu rumusnya? Lihat ya. Perhatiannya. Nih. A min D kurang 1 kuadrat dibagi A plus D. Ya. Siapa sih AD itu? A itu yang berubah tadi. Ya. Jadi ini 25 kurang 8 kurang 25 juga boleh kan ini harga mutlak ya. Kemudian dibagi 25 plus 8 ini teh. Ini berapa sih? 16 kurang 1 itu 15. 16. 17 kurang 1 itu 16. 16 kuadrat dibagi 33 berapa nih? 16 kuadrat dibagi 33 adalah 7,76 bukan? Iya, Bu. 7,76. Ya. Ini one tail jangan lupa ya. Satu sisi. Sementara chi-square kan untuk dua sisi ya. Tabel chi-square ini untuk dua sisi. DF-nya barisnya 2, kolomnya 2, berarti 1 ya. DF1. Oke. Di DF1 carilah 7,76 tabel C. Tabel chi-square. C kuadrat chi-square. 7,76. Tanya nggak ada. Buka tabel chi-square-nya. 7,76 tidak ada di DF1. DF1 berhentinya di 10,83 ya. 10,83. Ini berhenti di 6,64. Jadi kalau mau disimpan dipaksain di antara itu kan. Lihat ke atas alfanya berapa nih? 0,01. Kalau ini 0,001. Ini si alfa tapi di situ kan. Karena ini one tail maka dibagi 2. Jadi alfa tapi dibagi 2 antara 0,001 dan 0,01 itu bagi 2. Bagi 2. Berarti alfa topinya 0,005 ya. 0,005. Itu ya. Bandingin sama 5%, lebih kecil. 0 ditolak. Oh, efektif ini. Jadi ketika sampelnya besar nih, terlihat bahwa bagaimana si konsumen tadi yang berpindah kepada toko daring B itu signifikan. Ya. Silakan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu akan lanjut. Ada pertanyaan kah? Jadi milih chi-square ataupun binom bergantung dari tadi ya, jumlahkan bagi 2, kalau di bawah 5 gunakan binom, kalau minimal 5 gunakan chi-square. DF1 kalau dua sisi mah langsung tabel, kalau one tail alfa dibagi 2. Halo, tidak pertanyaan? Baik. Oke. Tanda. Tanda ditandakan ya. Jadi kalau uji tanda itu akan membandingkan dua sampel dependen yang umumnya dipakai kalau datanya itu tidak berupa bilangan. Kalau berupa bilangan mah dianjurkan pakailah Wilcoxon-Rankine test. Lebih bagus kalau yang Wilcoxon-Rankine test karena mengukur kebesarannya dengan ranking.
Tapi kalau tanda mah cuma dibedakan antara, oh ini lebih kecil, negatif, misalkan ini lebih besar, positif. Besarannya nggak dilihat. 10 dengan 8, 8 lebih kecil dari 10. 10 dengan 1, juga 1 lebih kecil dari 10. Nah itu nggak dibedakan, yang penting dua-duanya adalah lebih kecil dari 10. Ya. Nah, jadi di sini kalau dengan uji tanda itu, ketika pengamatan kita itu tidak berupa bilangan, maka tapi ordinal ya, maka kita gunakan uji tanda. Ya, contohnya gimana sih yang tidak berupa bilangan? Misalnya, kalau misalkan di sini ada sampelnya, di sini ada sampel, misalkan ada sebelum setelah juga bisa ya, sebelum setelah misalkan ya, sebelum setelah ya. Misalkan ada produk yang terdiri atas 4 kualitas sistem KW1, KW2, KW3, 4 gitu ya. Nah, kalau ada konsumen yang asalnya membeli kot 1, terus lihat promo gitu ya, ada promo lagi yang kualitasnya 2 tuh nggak jauh beda dengan 1, beralih ke 2 misalkan di sini ya. Yang asalnya 2 beralih misalkan ke 4. Ini asalnya 4 beralih ke 1. Ini kan sebenarnya ini kan angka, Bu. Ya, tapi ini angkanya menunjukkan kualitas 1. Ini kualitas 2 gitu ya, bukan 1 dengan 2-nya, tapi 1 dengan 4. Ini kan 1 dengan 2 kan tinggian 1 ya. Kualitas 1 dengan 2 kan tinggian 1. Dimanapun kualitas 1 adalah nomor 1 kayak SketchUp ya. 1 itu lebih tinggi. Ya. Jadi di sini nanti apakah tandanya negatif positif bergantung kita kerjanya bagaimana. Apakah kalau yang sebelumnya lebih tinggi dibandingkan setelahnya mau positif, boleh. Ini 1 kan lebih tinggi dibandingkan 2, makanya positif. Gitu. 2 dengan 4 lebih tinggi mana? Lebih tinggi 2, positif lah. Ini mah negatif. Seperti itu ya. Jadi tanda positif negatifnya suka-suka kita. Mau yang mana? Tapi konsisten ya. Jadi, nah kalau misalkan hanya didasarkan kepada tanda saja, maka kita bicara di tanda. Nah, karena hanya 2 kategori, positif, negatif, dan 0 dibuang, kalau misalkan asalnya KW4, sekarang masih berjuang KW4, ini 0 dibuang dari pengamatan, itu tidak diikutsertakan dalam penelitian, maka kita hanya dihadapkan kepada 2 tanda saja, positif, negatif, berarti kan P-nya adalah setengah. Diambilnya. Jadi binom, pakai tabel Duren lagi. Ketika N-nya kecil, N-nya besar tidak bisa, kan dengan tabel normal. Kalau N-nya di atas 35, ya. Baik, itu gambaran dari uji tanda. Kita akan cobakan pada datanya. Ini Ibu konsen terhadap rokoknya. Akan diuji apakah penyuluhan tentang bahaya merokok efektif mengurangi kebiasaan merokok atau tidak. Untuk keperluan ini diambil sampel sebanyak 10 orang responden seracak. Pada mereka diberikan penyuluhan dan ditanya kebiasaan mereka sebelum dan setelah mendapatkan penyuluhan. Jawaban mereka adalah tidak merokok, jarang merokok, dan sering. Oke, ada 10 orang ya. 10 orang. Ibu ngarang lagi. Sering, jarang, tidak, sering, jarang, sering, tidak, sering. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kelebihan ya? Berapa orang? 10 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini 13 orang siapa nyusup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini sebelumnya gini, ada 10 orang yang diambil sampel. Lalu setelah dengar ini meskipun iklannya ada yang bolong-bolong akhirnya juga masih yang ngerokok. Katanya sih menjadi apa tuh konsen katanya ya, konsentrasinya jadi penuh. Oke. Sekarang setelahnya misalkan setelah dengar itu takut gitu ya. Ini jadi jarang nih. Ini menjadi tidak. Ini tetap jarang. Ini tetap tidak. Ini malah pengen jarang. Ini jadi tidak misalkan. Pertanyaannya adalah apakah efektif ya? Berarti one tail. Kita berikan H0 H1-nya. H0 H1-nya. H0 H1. Oke, sekarang Ibu tanya nih, mau gimana yang positif, mau gimana yang negatif? Kalau yang naik, apa yang turun yang positif? Yang turun. Ibu jawab sendiri. Turun, boleh. Yang turun. Yang turun mah yang asalnya sering jadi jarang gitu ya. Ini kan positif berarti.
Ini sering jadi tidak positif. Ini jarang, ya nggak berubah, ini mah nol. Tidak ke tidak juga nol. Tidak ke jarang jadi naik ya. Sering jadi tidak positif. Sering tidak positif. Jarang ke tidak positif. Ini jarang ke tidak positif. Sering ke tidak positif. Itu ya. Oke. Jadi di sini P positif, P negatif. Gimana hipotesisnya? Kalau efektif itu yang jadi jarang harus lebih banyak kan ya? Berhentilah ya. Berarti karena positif itu adalah si frekuensi merokoknya menurun, maka ini harus lebih besar kan ya? Ini sama dengan ini berarti apa tadi sosialisasi penyuluhan ya? Penyuluhan efektif. Iya, ini tidak efektif. Ini perlu ya dalam kurung ini perbanyak perlu karena nanti kalau sudah nol diterima nol ditolak mengacu kepada keterangan di dalam kurung ini supaya lebih dipahami apa sih kesimpulan dari analisisnya. Tidak hanya menghitung, tapi kita juga harus paham apa yang dihasilkan. Baik, ini berapa N-nya? Asalnya 10, ada 0,2, tinggal 8 kan? N kita tinggal 8. Karena ini dibuang. Dibuang 8. Dari 8 ini yang positif berapa, yang negatif berapa? Positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ini berarti 1. Pakai binom kan? Uji binom. Buka tabel durennya, D-nya, tabel D-nya, ketika N-nya adalah 8 dan K-nya 1. Berapa P? Jangan jawab dulu. 8, N-nya 8 ya. 1. 0,035 kah? Tahu nggak? 0,035. Halo? Tahu nggak? Ya lebih kecil dari 5%. Mana di? Efektif. Alhamdulillah bahwa banyak yang sadar bahwa merokok itu berbahaya. Kan kasihan sama yang buruh bikin merokok, ya bisa dialihkan mereka kerja. Ya, ribuan sih ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah. Bagaimana nih kalau hasilnya? Bagaimana kesimpulannya jika diambil sampel sebanyak 100 orang? Hasilnya positifnya berapa, negatifnya berapa, nolnya berapa. Misal positifnya adalah 85, negatifnya 10, berarti nolnya 5 ya? Nolnya 5. Oke. Ini nggak bisa tabel tadi ya, tabel D nggak bisa. Berarti harus pakai Z kan? Z adalah K plus minus setengah dikurangi mu dibagi sigma. Oke. N kita berapa? 85 tambah 10, 95. Ya, K-nya boleh 85 atau boleh 10 karena simetris ya. Karena simetris kalau pakai Z. Jadi boleh 85 boleh 10. Oke. Kemudian bagaimana mu-nya? Mu adalah N kali P kan? P-nya kan setengah karena peluang negatif peluang positif. Berarti N-nya adalah 95 kali 0,5 berarti 47,5 ya. 47,5. Nah, kemudian simpangan bakunya? Simpangan bakunya akar dari 95 kali 0,5 kali 0,5 adalah 0,5 kali akar 95, yaitu
4,87. 4,87. Ya, masukkan ke Z. Nah, sikap kita adalah Ibu ambil yang besar misalkan 85. 85. 85 dibandingkan dengan 475 kan lebih besar ya. Kasihan dia kecil, makanya dikurangkan. Kan? Maka Z kita sekarang adalah berapa? Z kita adalah K-nya adalah 85. Nah, lebih gede dari 47,5 kan kurang. Kurang setengah. Dikurangi mu 47,5 dibagi oleh samaan bakunya 4,87. Berarti 85 dikurangi 48 dibagi 4,87. Adalah 7,56. 7,6. Pasti ditolak. Ya, ditolak ya. Buka tabel normal kan udah 3,9 udah 0. Alpha atau Pi 2 kali yang mendekati 0 itu berarti 0 ya, mendekati 0. 0 ditolak. Tabel normal ya. Tabel set. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Ibu. Belum ada? Oke. Sok untuk ini konsentrasi ini. Untuk konsentrasi, Ibu diklikkan. Nomor 3. Oke. Akan diteliti apakah iklan layanan masyarakat tentang booster efektif meningkatkan minat masyarakat ya untuk vaksin ketiga. Diamati sebanyak 16 orang seracak di daerah tertentu ya, daerah A. Hasilnya sebagai berikut. Anda buatkan nomornya 1 sampai 15. Udah? Sebelum sekarang. Sebelum. Nanti responnya hanya mau dan tidak mau ya. M dan TM. Responnya hanya mau dan tidak mau. Foto MT. Supaya nggak panjang. Sayang cinta ya. MT. Baik. Sebelum T, M, T, M, T, 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 M, T, 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 M, T. 15? Coba akan nanya seseorang nanti. Setelah sekarang. M, T, 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 M, T, M, T, M. Sudah? Oke. Apakah layanan tersebut efektif atau tidak ya? Apakah layanan tersebut efektif, layanan iklan ya? Layanan iklan masyarakat tersebut efektif atau tidak? Apakah layanan masyarakat terhadap booster itu efektif atau tidak? Ibu tanya dulu, ini pakai uji tanda atau uji McNamara?
Halo? Oh, Ibu kan mau nanya ya, Bu? Oh, oke. Pilih secara acak. Muhammad Rivaldi. Muhammad Rivaldi. Ya, Bu. Iya. Pakai apa ini? Mike Neymar bukan, Bu. McNamara. Gimana caranya, Di? Apa? Dibuat dulu. Muhammad Rivaldi ya? Ya, Bu. Dicatat ya. Muhammad Rivaldi. Kalau ditanya jawab itu berarti kan dapat nilai. Dibikin tabel. Oke. Ini ya, Di, Muhammad. Ya, Bu. Misalnya tidak mau menjadi mau gitu. Ya. Oke, udah Muhammad Rivaldi. Oke, lolos. Berikut adalah Disa. Disa ada Disa? Iya, Bu. Disa. Berapa ke TKM? Bentar, Bu. Ibu tadi Disa belum sempat kelewat yang sebelumnya. Yang setelahnya nyatu. Bisa. Silma. Silma Minatika. Berapa Ibu. yang dari M ke T? Dari M ke T 1, 2, 3 Ibu. 4. Orang ketiga? Orang kelima? Orang ke-14? 4. Ya Silma? Ya Ibu. Oke, Ibu hanya ngecek aja ya, cek ombak aja. Oh, ternyata. Baik, dan seterusnya ya, Ibu nggak akan lanjutkan. Oke. Jadi mohon maaf ya, meskipun Ibu ngajarnya nggak bagus, tetapi ya artinya tetap harus disimak ya. Baik, sekarang lanjut nomor 2 untuk kasus tadi. Akan diuji apakah pemberian bakteri psikrop terhadap susu skim untuk membuat yogurt mempunyai efek yang lebih bagus dari kekentalan darihnya. Jadi yang kental itu yang angkanya besar, ya, dibacakan ya. Yang besar itu yang kental. Berdasarkan hasil percobaan dari 8 dairy farm tersebut. Ini ada 8 hasil pengukuran terhadap susu yang akan dibuatkan yogurt. Satu dikasih PC, yang lainnya enggak. Jadi ini kasusnya bukan lagi before after, tapi seperti contoh di awal tadi bahwa satu volume dibagi setengah-setengah, sebagian pakai PC, sebagian tidak pakai PC. Nah, ini hasilnya dari derajat kekentalannya. Ya, akan diuji apakah si PC ini bagus atau tidak. Ya, artinya betul nggak sih lebih kental dibandingkan dengan tanpa PC. Kita mesti menggunakan uji tanda ya, A0H1-nya. Yang mau positif yang gimana? Yang naik apa yang turun? Yang naik, Bu. Halo? Yang naik, oke. Yang naik tanda ya di sini. Tanda. Yang naik, ini naik berarti negatif kan? Turun namanya. Ini turun, ini naik ya. Ini turun, ini tidak berubah. Ini turun, ini turun, ini turun. Oke, yang tidak berubah dibuang. Jadi di sini dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ya? Dari 7 ini negatifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang positifnya adalah 1 ya. Maka kalau pakai uji tanda kan tinggal buka lagi. Makanya persis ya. N-nya 57. Ini 1. Berapa nih 71? Hipotesisnya belum nih. P positif, P negatif. Mana yang menunjukkan psikrop lebih bagus adalah P negatif lebih banyak atau P positif lebih banyak? Positif lebih banyak. Positif lebih banyak. Kan yang kental yang bagus. Yang kental mah kan yang angkanya besar. Positif itu PC-nya kecil, non PC besar. Negatif banyak, paling banyak ya.
Berarti lebih kecil. Ngerti nggak? Karena tadi di awal ada yang membantu Ibu bahwa Bu yang naik adalah yang positif, yang naik ada yang positif, berarti ini mah kan turun, 68 ke 65 kan turun ya, negatif. Jadi yang naik itu berarti harusnya negatif. Maaf. Ya, negatif kan? Karena PC 68, non PC kan 65 kan turun ya dibandingannya di sini. Maka yang karena dianggap bahwa pemberian PC itu adalah bagus, harusnya yang negatifnya banyak. Maka kalau nulisnya P positif dulu, jadi P positif lebih kecil dari P negatif. Jadi ini ngaruh ya. Nanti hati-hati dalam ujian, kalau hipotesisnya salah nulis ya berkurang nilainya. Sekarang dipertemukan dari 7 itu adalah 61 kombinasi 6 untuk yang negatif dan 1 untuk yang positif. Karena peluangnya setengah-setengah ini nggak masalah, yang dipilihnya kan yang 1 ya. Oke, berapa 1 untuk N7? 0,062 kah? Iya, Bu. Oke. Bandingkan dengan alfa gimana? Alfa topi 0,062. Bandingkan sama 5%, si alfa. Besar atau lebih kecil? Besar. 6% sama 5% gedean 6% kan? Anol diterima ya? Anol diterima. Nah, ternyata dengan taraf signifikan 5%, berdasarkan 8 contoh ini, 8 sampel ya, ukuran sampelnya 8 ya. Ternyata enggak tuh, si PC itu enggak lebih bagus dibandingkan non PC. Jadi kalau penambahan suplemennya si PC ini tuh tidak meningkatkan kekentalan dari UHAT itu ya untuk uji tanda. Kita akan coba nanti dengan Wilcoxon apakah sama nggak sih hasilnya, karena kalau Wilcoxon selain membedakan tuh juga di ranking ya. Kita lihat gimana sih Wilcoxon. Wilcoxon rank side test ya. Ini lebih baik untuk data yang berbentuk skor. Ini tadi itu yang sebaiknya dengan Wilcoxon karena ukuran dari besarnya akan di ranking ya. Lalu pembuatan hipotesisnya bergantung mana yang dibandingkan. Ada one tail, ada juga two tail. Dan statistik ujinya adalah berdasarkan total ranking dari yang positif. Tidak selalu positif ya, bergantung mana sih yang kita perhatikan. Yang negatif apa yang positif. Tapi pembuatan rankingnya digabung ya. Lalu tabel yang digunakan adalah tabel H. Udah Ibu kirimkan di grup kemarin ya, hari Selasa, tabel H-nya. Nah, ini untuk berlakunya tabel H itu hanya 15 ke bawah. Nah, kalau sudah di atas, kalau sudah minimal 15, maka balik lagi ke tabel normal, menggunakan Z lagi, tapi ini nggak pakai plus minus setengah ya, nggak pakai koreksi nih P positifnya. Dan sigmanya itu bergantung apakah ada yang kembar atau tidak. Kalau tidak ada yang kembar kan simpelnya ini. Kalau yang kembar, yang tadi itu rumus tadi dikurangi koreksi. Koreksi yang beda dengan Wilcoxon pada 2 sampel independen. Kalau 2 sampel independen kan TJ kali TJ kuadrat min 1 dibagi 12. Kalau ini adalah dibagi 2. Ya, kita coba terapkan si data tadi. Yang ini berdasarkan Wilcoxon. Oke. H0 H1-nya kita buat 0 H1. P yang PC, ini P yang non PC. P PC, P non PC. Lebih bagus, lebih besar ya. Alpha 5. Ini uji rata-rata sebenarnya. Yang seperti dibahas pada 2 sampel dependen di parametrik adalah yang pakai T ya. T-bar dibagi SD per AKM. Baik, sekarang kita lakukan dengan Wilcoxon itu, dibuat dulu selisihnya. Si D ini selisihnya. Selisih dari, boleh si PC dikurangi non-PC, boleh juga non-PC dikurangi PC. Nah, kalau kita misalkan mau mengurangkan PC dikurangi non-PC, berarti ini hasilnya adalah 3 ya. 3, ini berapa nih? Ini adalah 9 ya? Yuk. 9, ini minus 2, ini adalah 10, ini 0, ini 5, ini adalah 8, ini adalah 4 ya. Oke, jadi yang kembali. Nah, yang 0 dibuang. Sekarang kita buat rankingnya. Ranking dari harga mutlak DI.
ranking harga mutlak DI jadi anggap semuanya positif ya, yang 0 dibuang. Rankingnya adalah paling kecil itu 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan enggak. Nah, siapa yang dipilih sebagai total rankingnya dari yang positif? Apakah yang negatif? Karena sekarang kita memperhatikannya adalah si ini yang positif ya. Karena kita memperhatikan yang positif di sini, kan ini kita mengurangkan visi dengan non-visi itu dengan harapan positif kan? Gini pemikirannya. Kalau memang visi itu lebih bagus dibandingkan non-visi, maka lebih kental kan? Lebih kental itu angkanya besar. Sekarang karena kita mencari DI itu adalah yang kental dikurangi yang encer, berarti kan kalau memang betul bahwa visi itu bagus, harusnya hasilnya positif. Ngerti? Jadi yang kita cari adalah ranking positif. Tapi sebaliknya, saya nggak mau deh yang positif, mau yang negatif aja. Ya silakan. Kalau yang mau yang negatif, berarti nanti kita kurangkan 65 dengan 68, kan sama aja angkanya 3 ya. Tapi minus 3, minus 9, positif 2, ini negatif 10, negatif 5, negatif 8, negatif 4. Nah, tapi yang kita jumlahkan adalah ranking yang negatif. Karena kita fokus bahwa kalau negatif itu, visi lebih bagus dibandingkan non-visi. Paham, Kak? Ayo. Oke, jadi rumusan ini A0H1-nya sebetulnya bisa diubah menjadi tanda positif dan negatif. Oke. Karena kita sekarang sepakat bahwa visi dikurangi non-visi dan diharapkan positif, maka jelas P positif lebih besar daripada negatif. Ngerti ya? Tapi kalau misalkan kita mau mengurangkan non-visi dengan visi, maka ini jadi P negatif lebih besar daripada positif. Karena kita negatif itu bagus gitu ya. Karena menunjukkan bahwa visi lebih tinggi, lebih kental dibandingkan non-visi. Jadi ini konsisten aja dipakai. Mau mana yang dikurangkan terserah, tapi konsisten terhadap statistik uji yang diambilnya. Ya, oke. Jadi ini statistik uji yang kita ambilnya adalah si total positif ya. Maka total positif, total ranking positif ini kan berasal dari positif. Ini dari yang positif, ini kan negatif. Ini yang positif, ini kan dibuang. Ini positif, ini positif, ini positif. Maka total rankingnya adalah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 3 adalah 8, 15, 28 ya? 8, 15, 16, 24, 27 ya? Iya, Bu. 27, baik. Gunakan tabel H. One tail ya, tabel H. Kalau dua sisi dikalikan 2. Tabel H. Buka tabel H-nya. Kita menemukan N di sana. Ada N. Oke, hijau. N. N kita, N besar di sana ya. Berapa kita sekarang N-nya? 7. Karena dibuang 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Lalu ada C-nya. C itu hasil perhitungan ranking tadi. 27. 7, 27. Ada ya? 0,0156 kah? 0156. 156. Oke, 0,0156. Ini value antel. Sekarang gini, entar sebelum menyimpulkan. Ini kan gugur sebagian ya. Contoh, N7 mulai angkanya 14 ke bawah ya. 14, tapi berhenti di 27 ya. Tuh. N7 mah 53, berhenti di 29 ya. Itu enggak? Di 28. 27 berapa? 28. Oke, 28 ya. 28 itu 0,0078 ya? Iya, Bu. Di 14 0,5313. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya C-nya adalah 12, berapa? Apa katanya? Lihat fenomena. Kita kan selalu melihat fenomena. Mulai 18 ke bawah aja tuh 052 nurun kan? 52, 47, 42 turun. Berarti kalau C-nya itu di bawah 18 akan lebih besar dari 0,5273. Gitu ya. Jadi meskipun di tabelnya nggak ada, kita sudah memperkirakan bahwa ketika angka C-nya itu 0,008. 0,08. Ya, siap. Betul.
Apa tapi 0,0156 bandingin 5% gimana? Lebih kecil ya? Lebih kecil. Tolak dari mana? Kalau lebih kecil mau ditolak. Resiko menerapkan nol yang benar itu kecil. Namun menolak gitu ya. Resiko menerapkan nol yang benar itu adalah lebih kecil. Berarti mendingan menolak saja. Jadi nol ditolak artinya apa? Oh betul bahwa PC itu lebih bagus dibandingkan non PC. Jadi PC itu bagus gitu ya. Padahal dengan uji tandama kan nol diterima ya. Berbeda kan tadi. Dengan data yang sama, dua pengujian ternyata kesimpulannya berbeda. Kalau dengan uji tanda ternyata anunya diterima, artinya PC itu tidak ngaruh terhadap kentalan Johar. Tapi kalau dengan uji Wilcoxon, ternyata kanalnya ditolak. Cukup besar nih ininya, cukup kuat nih, 1% ya Poirotnya. Berarti kuat untuk menolak kanal, maka PC itu lebih bagus tanpa PC dibandingkan tanpa PC. Oke, kesimpulan berbeda ya. Baik, itu untuk Wilcoxon Reinstein test. Ada pertanyaan? Kalau dua sisi, apakah berbeda antara PC dan PC? Tinggal dikalikan jadi 0,0312 ya. Bentar, Ibu ada paket, tapi Ibu akhiri dulu ya. Sebentar. Ibu sendirian di rumah. Bentar. Ada pertanyaan tidak? Ibu akan akhiri dulu sebentar, karena yang itu mah panjang ya. Yang sebentar. Yang ini angkanya banyak nih, contoh lain. Nih, banyak. Tapi bisa dikerjakan juga. Ini akan dibahas untuk hari Rabu depan. Ya. Ada pertanyaan silakan. Oke, Ibu simpan dulu sebentar ya. Ada yang halo, maaf ya, tinggal dulu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Dari saya belum, mungkin dari yang lain. Dari saya juga belum ada, Bu. Silma. Dari saya juga belum ada. Ada. Baik. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila kurang jelas, tapi itu yang dapat disampaikan.
Meskipun ini Ibu kadang, ini anak-anak tuh nggak dengerin apa enggak. Ya Ibu husnuzon aja semuanya mendengarkan dan dapat menerima paparannya. Oke, belum ada tugas. Karena tugas yang pekan lalu dikumpulkan paling lambat tanggal 27 hari Minggu ya, Radit ya. Bu, linknya yang udah diberikan kemarin, Bu. Apanya? Linknya? Oh iya. Ya, nanti Ibu buka kalau sudah tanggal 27. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini tuh pada mendengarkan, Ibu jadi tidak beda deh. Pada mendengarkan teman-temannya, Dit? Sang Silma, Radit, Mais, mendengarkan. Oh, iya. Dengarkan, Bu. Oke, cuman pada ngantuknya, ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.